Berikut kita akan masuk ke praktikum ketujuh, yaitu yang berhubungan dengan kinetika reaksi. Ya, dalam hal ini akan dibuat tutorialnya pengaruh panas dan pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi. Nah, supaya diikuti ya video berikut ini. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya. Jadi untuk praktikum kita yang kali ini adalah berjudul mengenai kinetika reaksi. Nah, mungkin penjelasannya itu sudah dijelaskan oleh ibu dosen. Nah, jadi kita langsung saja ke meja praktikum. Nah, jadi pada praktikum kita kali ini sudah tersedia gula. Nah, untuk yang di depan ini tiga yang ada di depan, kita bisa mungkin ada yang bisa melihat ada A, ada B, dan ada C. Nah, di mana A, B, dan C ini tiga-tiganya itu diisi oleh gula pasir, di mana gula pasirnya itu memiliki massa atau jumlah yang sama. Nah, jadi A, B, dan C itu diisi oleh gula pasir dengan massa yang sama. Nah, jadi praktikum kita yang pertama ini kita akan melarutkan ketiga-tiganya dengan air, di mana air ini dengan suhu yang berbeda. Jadi ada yang panas, ada yang hangat, dan ada yang dingin. Jadi ini yang panas, ini yang hangat, ini yang dingin. Jadi nanti kita bisa mengukurnya dengan menggunakan termometer. Nah, jadi setelah itu kita akan menghitungnya dengan stopwatch. Jadi larutan pertama itu berapa lamakah dia larut jika dengan menggunakan air panas. Nah, larutan yang kedua jika menggunakan air hangat, berapa lama dia akan larut. Nah, nanti akan kita hitung, kemudian akan kita catat. Oke, jadi sudah bisa kita mulai. Nah, yang pertama untuk air yang panas dulu, kita ukur terlebih dahulu suhunya. Nah, jadi suhunya itu sekitar 40 derajat Celcius ya. Kira-kira mendekati 40. Oke, jadi kita langsung saja menuangnya. Oke, kemudian kita aduk setelah kita menghidupkan stopwatch-nya. Jadi bisa dilihat ini sudah larut. Nah, untuk waktunya itu kira-kira sekitar 1 menit 45 detik. Nah, kita kembali menghitung suhunya. Kira 26 ya. 26, hampir mendekati 26 derajat Celcius. Jadi dia mengalami penurunan suhu. Oke. Untuk yang kedua
Nah, kemudian kita ukur suhu yang ini. Nah, sekarang akan kita tuang ke dalam tabung reaksi yang B. Oke. Ya, mulai. Nah, jadi ini untuk yang B, dimana tadi kita menggunakan air hangat ya. Nah, oke, kita akan kembali mengukur suhunya dulu ya. Karena hampir mendekati 25 ya. Ya. Dan mendekati 25, berarti sekitar 24 lebih. Kita catat dulu suhunya. Dan waktunya itu 2 menit 7 detik. Ketiga, dimana kita akan menggunakan air biasa. Ukur dulu suhunya. Sekitar 23 ya. Oke, kemudian akan kita tuang ke tabung reaksi C. Oke, kita mulai ya. Jadi sudah tidak ada lagi gulanya. Oke. Jadi waktunya itu kira-kira 2 menit 27 detik. Kita ukur kembali suhunya ya. Jadi suhunya tetap sama ya, ada di sekitar 23.
tinggi suhu zat pelarutnya atau airnya tadi, air panasnya, semakin tinggi suhunya, maka proses melarutnya zat atau melarutnya gula akan semakin cepat. Nah, karena dari waktunya juga kita bisa lihat tadi, kalau dia airnya lebih panas dia akan semakin cepat larut, sedangkan air yang lebih dingin dia lebih sukar larut dengan jumlah atau dengan massa gula yang sama. Pada praktikum yang ini kita akan melanjutkan mengenai kinetika reaksi. Nah, di praktikum yang tadi kan kita sudah melakukan tentang ini, melarutkan dengan suhu air yang bersuhu. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum tentang pengaruh konsentrasi. Oke. Nah, di sini bisa dilihat sudah tersedia ada tabung reaksi yang diisi oleh gula, namun jumlahnya itu berbeda. Bisa dilihat sendiri. Nah, ada yang sangat sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak, ya. Oke. Nah, untuk melarutkannya kali ini kita akan menggunakan air biasa saja. Jadi tidak seperti yang tadi. Jadi kita tidak perlu melakukan pengukuran suhu terhadap airnya, karena airnya ini sama. Jadi tidak ada panas, tidak ada hangat, tidak ada dingin. Airnya yang biasa. Oke, langsung saja kita mulainya. Nah, untuk yang pertama, kita tuang dulu. Oke, kemudian kita hitung waktunya, ya. Kita mulai. Sudah larut. Oke. Dan waktunya itu 1 menit 25 detik. Bisa kita catat. Oke, kemudian untuk yang kedua, ya. Kita langsung saja. Mulai. Jadi yang kita lihat dari sini, nah, sini masih ada sisa sedikit dari gula yang setelah diaduk dia tidak mau larut lagi. Masih ada sisa sedikit. Dan waktunya itu yang diperlukan 2 menit 13 detik. Oke, untuk yang ketiga, baik, kita mulai, ya.
Nah, jadi dapat kita lihat di sini masih banyak terdapat gulanya yang masih belum larut. Ini sudah sangat kental. Jadi dia istilahnya kalau dibilang sudah jenuh, jadi dia tidak bisa larut lagi. Jadi waktunya itu 3 menit 16 detik. Catat ya. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak konsentrasi gulanya atau semakin banyak konsentrasi zat terlarutnya, maka larutannya akan semakin sukar untuk larut. Jadi bisa dilihat. Baiklah, untuk praktikum mengenai kinetika reaksi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.